Oke Kak, kita mulai langsung aja ya. Tadi Casey sudah diceritakan sedikit. Ini ada Mas Randy Anggara, lalu Pak Hukum kita. Boleh Kak Randy sama Nadia. Selamat malam dari teman-teman media. Terima kasih sebelumnya sudah hadir atas respon yang akan saya buat bersama tim saya hari ini. Saya nggak bakal banyak bicara. Yang pasti saya ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi dan apa yang ramai di beberapa bulan ini, setelah saya pertimbangkan bersama tim, bersama LT, KPTI dan juga kuasa hukum saya, ya, akhirnya telah terjadi kesepakatan untuk membawa ini ke tahap yang lebih serius. Dan juga ini adalah sebuah bakti saya pribadi kepada ibu saya. Di hari ulang tahun saya hari ini, saya menghadiahi sebuah bakti saya sendiri kepada ibu, kepada bumi, dikarenakan hal yang sedang kita tanggapi ini menurut saya ini sudah berlebihan, sudah melewati batas, dan saya akan membawa ke jalur hukum. Dan ini bisa menjadi peringatan untuk semua agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bersosial media. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada kuasa hukum saya. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Abi sendiri bahwa hari ini, malam ini adalah hari ulang tahun dan hari yang paling berbahagia. Mungkin tadi Abi juga udah kasih tahu juga ya di sosial media ya, bahwa almarhum Ujek itu ketika kelahiran Abi itu hari yang paling dinantikan. Nah kemudian hari lahirnya Abi itu diberikan sebuah bakti, wujud bakti seorang anak kepada ibundanya. Dia akan memperjuangkan hak keluarga. Jadi malam ini kami akan secara resmi melakukan somasi peringatan keras kepada beberapa netizen yang membuat komentar-komentar yang sudah berlebihan dan diduga bermuatan penghinaan. Jadi yang akan kami somasi itu pertama akun atas nama Yogi Natakusuma. Yogi Natasukma. Itu sangat jelas di komentarnya menyampaikan bahwa Umi Pipik adalah ibu yang goblok. Konteksnya ini adalah ketika Abi waktu itu dalam rangka apa ini? Itu lagi podcast. Oke. Dalam podcast ditanya mengenai ijazah ya yang lulus SMA, dan kemudian dikomenlah oleh akun yang bernama Yogi Natasukma ini dengan komentar yang melukai perasaan seorang anak. Kalaulah Abi ini bukanlah anak yang berbakti pada orang tua, tidak akan mungkin bisa sukses saat ini. Dan kemudian akun ini kami secara resmi peringatkan untuk segera bertemu, menghubungi tim kuasa hukum atau melalui manajer.
kami beri waktu 2 kali 24 jam. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam yang bersangkutan tidak menghadap, maka kami akan teruskan ke proses hukum untuk laporan polisian. Ini adalah hak seorang warga negara yang mana ketika haknya dilanggar kemudian masuk ke ranah kriminal, maka ada hak juga untuk bisa melaporkan, sehingga negara nanti berperan melalui aparat penegak hukum untuk memproses laporan tersebut. Kemudian ada lagi akun Francois Sigit, akun Francois Sigit di Twitter ya. Akun Francois Sigit ini saya nggak akan sebutkan komentarnya apa, tapi bahasanya itu sangat kasar. Bahasanya sangat kasar. Saya nggak usah sebutkan komentarnya apa karena komentarnya kurang baik. Ini lebih lagi dari yang tadi. Kami peringatkan juga pada akun Francois Sigit untuk segera menghubungi kami atau dari manajemennya ABI dalam waktu 2 kali 24 jam. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan waktu tersebut, maka kami akan melakukan proses hukum juga, lanjutkan ke laporan pada pihak polisi. Mungkin itu singkat dari kami. Jadi ABI di sini akan menuntut haknya agar dilindungi oleh negara melalui aparat penegak hukum apabila nantinya kita melanjutkan pada proses hukum. Sementara itu dulu dari kami di kuasa hukum, mungkin nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi perlu kami sampaikan juga yang akan kita bahas di sini adalah konteks 2 akun ini sebagai pembelajaran dan tidak ada lagi orang-orang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan komentar-komentar yang bisa menjerat ke kasus hukum. Terima kasih. Oke, baik teman media, kita bisa kasih mungkin 5 pertanyaan yang mau disampaikan langsung ke kuasa hukum tadi. Yang ada, boleh Mas? Duluan. Abangnya dulu. Boleh? Bang mungkin menanyakan terkait ini kan baru 2 akun yang ingin somasi ya, ibaratnya terkait 24 jam. Ada penambahan akun nggak sih? Ibaratnya akun-akun yang lain kayak lebih dari 2 kan atau seperti apa mungkin? Oke, sementara 2 akun ini yang kami somasi secara langsung oleh verbal ini dalam forum ini. Apabila nantinya kita temukan ada akun-akun yang lain yang mungkin nanti akan berkembang, kita tidak perlu somasi lagi ya, sebelum dia hapus komentarnya akan kita laporkan juga. Ini sebuah pembelajaran, jadi tidak terbatas hanya pada 2 akun ini. Itu, terima kasih. Oke, baik. Baju coklat Kak. Hidupnya ayah, apalagi kan ini ayah zaman dulu sering semua orang tapi ayah diajak, tapi untuk amalan tapi kalau itu pendekatan hari itu benar-benar menjadi garda terdepan untuk keluarga. Seperti apa sih Kak? Ya. Seperti yang sudah jelas dikatakan oleh Baginda Rasul, beliau bilang ibu-ibu nelayan. Jelas terdapat 3 kali pengulangan kata ibu, yang mana derajatnya ini sangat tinggi. Amalan apa? Ya amalannya adalah itu.
yang dikatakan sama Rasul. Mungkin kenapa dulu almarhum diam aja, karena beda era. Era sekarang adalah era digital di mana segala sesuatu itu pasti muncul di handphone. Dan ini era digital ini kan sangat berbekas ya, nggak bakal bisa hilang. Pertahanan jika digital ini akan selalu ada. Dan makanya kenapa akhirnya saya menanggapi dengan lebih serius, dikarenakan agar tidak ada lagi ke depannya hal-hal yang seperti ini. Dan ini jadi pelajaran bagi saya juga untuk berhati-hati ke depannya juga. Ya, mungkin seperti itu. Oke, kan boleh. Abi ini kan membela ibu ya, membela Umi ya di sini itu. Saat melakukan jalur hukum nih, apa tanggapan dari Umi sendiri? Ya, alhamdulillah Umi menyerahkan semuanya ini keputusannya kepada saya. Karena yang namanya anak harus tahu ibunya dicemooh sama orang, dicaci maki sama orang, nggak mungkin kita gitu. Dan Umi juga pasti nggak mungkin ngelarang. Ya kalau emang ini udah kesepakatan terbaik yang kita bicarakan, dan ini adalah keputusan terbaik, ya kenapa enggak? Umi mendukung. Pasti Umi nggak terima, pasti Umi sakit hati. Yang pasti Umi nggak bisa memperlihatkan itu ke teman-teman semua, dikarenakan ya harus jaga image pasti. Cuma saya sebagai anak yang mewakili keluarga, mewakili diri saya sendiri, bahkan mewakili ibu saya nggak main-main di sini. Reaksi Umi sendiri saat melihat komentar netizen seperti apa? Sebenarnya gimana ya? Yang namanya ibu pasti nggak pengen lihat sedih, nggak pengen kelihatan sakit hati. Yang pasti Umi cuma istighfar, Umi berbenah hati, ya meminta ampun kepada Allah. Yang pasti mendoakan agar orang ini juga selamat yang pastinya. Cuma balik lagi, saya anak nggak bisa tinggal diam. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Berapa pertanyaan lagi? Oke, dari tiga lagi ya. Mau tanya komentar dulu baru-baru ini atau dari kapan dan kenapa baru sekarang ambil langkah? Oke. Jadi gini, komentar ini muncul pada bulan Februari. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk speak up atau memberi somasi sekarang? Dikarenakan bulan Februari adalah bulan untuk saya berbenah diri. Dengan apa yang sudah terjadi, itu adalah bulan untuk saya belajar. Jadi saya fokus untuk pada diri saya sendiri untuk improve saya menjadi orang yang lebih baik. Kalau di bulan Maret, seperti yang tahu, sedang adanya bulan puasa, yang mana lebih baik kita beribadah dibanding mengurus hal-hal seperti ini, yang mana jadi membawa dosa, yang mana bisa mengurangi pahala puasa. Dan bulan April sepertinya adalah momen yang cocok, dikarenakan ini adalah hari ulang tahun saya. Saya setiap hari ulang tahun itu harus berkesan bagi saya. Dan mungkin ini yang paling berkesan karena saya membela ibu saya. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, boleh Mbak. Pertama ada sebelumnya sebelum memutuskan somasi, apakah ada kemungkinan tertentu berapa makna itu misalnya bulan dulu atau apa sebelum dua, apakah ini hadiah istimewa Abi terhadap Umi, apakah ada dan hadiah lain atau Hadiah lain yang waktu kan saya. Ini yang saya kasih ke Umi. Untuk bakti saya yang saya kasih. Gitu. Ya. Kalau untuk komunikasi nggak ada, sama sekali nggak ada. Dengan adanya somasi ini adalah menjadi media kita untuk memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk beliau yang berkomunikasi dengan kita. artinya membuka peluang damai tadi? Kita lihat nanti. Bang, kalau misalkan kedua akun ini menyadari bahwa perbuatannya ini dan minta maaf, apakah akan dimaafkan atau tetap dilanjutkan ke jalur hukum? Ya, itu akan kita pertimbangkan lagi. Yang pasti kita akan tunggu kabarnya 2 hari ke depan. Jika tidak ada, yang jelas akan kita bawa ke jalur hukum. Gitu. Komentar tersebut masih ada sampai saat ini? Masih.
masih ada Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, apa jadi kopi. Karena tapi kita sudah mengamankan semua bukti ya kan, Iya. sudah kita lakukan. Ini teman-teman, akun ini setelah respon ini pun dia hapus kalau dia tidak berkomunikasi dengan Abi atau melalui internet untuk ketemu Abi secara langsung. Maka kami sudah mengcapture bukti-bukti tersebut. Kan polisian ini canggih sekarang, ada dari cybercrime yang bisa menelusuri benar akun ini punya siapa, dia mau tinggal di ujung dunia mana, itu bisa ketemu. Jadi akun tersebut kalau setelah dia melihat berita ini nanti sampai ke telinganya, dia hapus kemudian dia tidak berkomunikasi dengan kami, maka kami akan tetap lanjutkan dalam. Baik, ada yang mau dipertanyakan lagi? Boleh Pak? Setelah 2 kali penempatan itu gimana misalnya ada feedback dari mereka konfirmasi dengan hukum itu apa sebenarnya tuntutannya kalau mau diperdatakan atau memang diperdatakan? Oke, gini, karena ini menyangkut dengan upaya proses hukum. Jadi 2 kali 24 jam itu adalah waktu yang kita berikan. Apabila dia masih punya etikat baik, kita tunggu kedatangannya untuk klarifikasi maksud dan tujuannya melakukan komentar itu. Jangan-jangan dia disuruh, jangan-jangan dia bagian dari buzzer yang sengaja untuk menghancurkan Abi gitu dan keluarga. Kan kita nggak tahu. Itulah gunanya kita menghadirkan, mengundang 24 jam agar yang bersangkutan bisa datang. Dan dalam Islam juga kan dikenal dengan tabayun. Siapa tahu handphonenya lagi dipinjam oleh tetangganya kan? Ya kita nggak tahu, makanya kita harus undang. Itu aja. Ini mungkin bukti dari spesimen itu boleh dilihat. Mungkin spellingnya takut salah kalau misalnya ada kata-kata yang sudah berkenan boleh disebutkan. Atau mungkin di spelling aja Bang, apa itu? Boleh dilihat dulu Bang kamera. Informasi juga sedikit. Kalau ini pertama kali saya speak mengenai hal ini di sosial media belum ada sedikit, jadi ini pertama kalinya. Gitu. Ini yang pertama, yang akun Yogi Nata Sukma, jelas tuh dari caption yang beritanya ini. Sebelah kanan dulu. Oke, ambil foto. Oke, sudah ke tengah. Oke, baik, boleh ke sebelah kiri. Oke, sudah. Yang satu lagi mana? Oh ini. Ini agak kecil, ini kan baca. Ini agak kecil, jadi Di sini ada nggak? Di sini ada nggak filternya? Yang ini. Hah? Enggak, yang hidupnya ini ada. Ada. Gimana? Ayo, Ren. Screenshot kecil itu nggak ada. Ya cuma ini. Oke, ini Di yang atas agak kecil tulisannya. tweet kedua agak kecil ya, sebelah kanan. Boleh difoto yang sebelah kanan. Ini ada nih. Ini ada nih. Ada. Mana? Ini. Itu agak kasar ya. Sangat kasar. Oh iya kelihatan. Dasar. Nanti teman media bantu disensor sendiri ya. Ditutupin. Oke, beralih ke tengah.
Oke, selesai. Beralih ke kiri. Oke, selesai. Terima kasih. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Sudah? Aman ya? Oke, terima kasih. Kita tutup ya untuk respon khusus penghinaan ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya